Cerita diawali dari seorang pria yang bernama Charlie yang datang ke kota San Leandro karena undangan acara matador tahunan dari temannya yang bernama Ricky. Di sana, Charlie protes karena lawan yang akan robotnya lawan tak sesuai yang Ricky katakan. Ricky pun mengatakan jika robot Charlie tak bertarung maka Charlie tak bayaran. Mendengar itu, Charlie pun panas pikiran sehingga menantang Ricky taruhan $20.000. Ricky pun siap. Di taruhan itu, robot Charlie ambush harus melawan banteng jawara yang bernama Black Thunder. Di awal pertandingan, Charlie tengil mempermainkan Black Thunder itu karena dirinya merasa yakin. Namun semua itu sirna saat Charlie terpikat seorang betina yang mengakibatkan ambush harus kehilangan satu kaki. Charlie pun panik dan berusaha menghentikan pertandingan, namun Ricky cuek yang membuatnya kalah telak, sehingga dirinya mencoba kabur dari lokasi. Namun tiba-tiba datang dua orang yang Charlie anggap suruhan si Ricky. Charlie pun menonjok mereka berdua. Dan ternyata Charlie salah sangka. Mereka itu aslinya dari pengadilan yang ingin memberi tahunya tentang kematian mantan istrinya. Dan anak Charlie yang bernama Max lagi dalam masalah dengan hak asuhnya. Mendengar itu, Charlie pun bergegas ke pengadilan yang ternyata di sana sudah ada Debra Barnes, saudari dari ibu Max yang ingin sekali mendapatkan hak asuh Max. Charlie awalnya tak peduli siapapun yang akan mengasuh Max, tapi dia berubah pikiran setelah melihat kayanya dua sejoli itu. Charlie pun merencanakan sesuatu dengan berpura-pura akan memanggil pengacaranya, sehingga Marvin, suami Debra itu pun terpancing dan mengikutinya. Marvin mengungkapkan jika istrinya sangat ingin mengasuh Max. Charlie paham maksud perkataannya itu dan mulai memorotinya sebanyak $100.000. Marvin pun setuju tapi dengan satu syarat. Jika Max harus bersama Charlie selama 2 bulan ke depan karena dirinya dan sang istri akan holiday. Mereka berdua pun sepakat. Setelah positif dapat cuan, Charlie mencoba COD-an robot second dengan seseorang di tempat temannya. Sesampainya di sana, Bailey temannya mengatakan jika seseorang telah menunggunya dengan membawa sebuah robot. Mendengar itu, Charlie pun meminta Bailey untuk mengulur waktu, sebab dirinya sedang menunggu cuannya datang. Dan benar, beberapa saat kemudian Marvin pun datang membawa uang tersebut bersama Debra dan Max. Di saat itu juga, Charlie meminta izin ke Debra untuk waktu terakhirnya bersama Max. Debra pun merasa senang karena dirinya akan holiday selama 2 bulan ke depan. Dan setelah itu Charlie harus mengantarkan Max ke kediamannya. Akhirnya ayah dan anak itu pun bertemu. Tapi di tengah itu Bailey datang meminta Charlie segera membayar robotnya. Di sisi Max yang melihat segepok uang itu menyimpulkan jika Charlie telah menjual dirinya. Max pun emosi dan meminta separuh dari uang itu. Namun Charlie menolak sebab Max pasti akan kabur menggunakan uang itu. Setelah percecokan itu pun mereka mulai mereview robot petinju yang Charlie pesan. Robot itu bernama Noisy Boy. Max pun terkagum melihatnya, sebab Noisy Boy adalah robot Liga Tinju Dunia. Di sisi Charlie gagal mengoperasikan si Noisy Boy. Perintah Charlie tak menggerakkan Noisy Boy. Namun Max nyelonong dan berhasil menggerakkan Noisy Boy dengan perintah bahasa Jepangnya. Sehingga Bailey tahu pokok permasalahannya, hingga dirinya merubah settingan Noisy Boy ke dalam bahasa Inggris. Setelah semua beres, Charlie sudah tak sabar mengadunya di pertarungan. Charlie pun memutuskan pergi ke arena. Sedangkan Max ngotot untuk ikut dan rayuannya itu pun berhasil.
Mereka pun sampai di arena judi tinju Crash Palace yang dibandari oleh kenalannya yang bernama Finn. Charlie ke sana ingin sebuah pertandingan untuk Noisy Boy. Namun Finn yang terkejut melihat Noisy Boy di sampingnya itu meminta Charlie untuk memulainya dari bawah. Tapi Charlie ngotot jika ini adalah Noisy Boy yang hebat. Mantan robot Liga Tinju Dunia ciptaan mekanik terkenal Tak Masido. Charlie ingin langsung masuk ke pertandingan utama. Finn pun sepakat dan Noisy Boy harus melawan robot bernama Midas dengan taruhan $50.000 pertarungan sampai mati. Meskipun Max mencoba mengingatkan untuk memulainya dari bawah, Charlie tetap bersikeras karena merasa yakin akan kemampuan Noisy Boy. Pertarungan Noisy Boy melawan Midas pun dimulai. Dengan satu pukulan, Noisy Boy dapat menjatuhkan Midas. Charlie pun makin besar kepala dengan terus memukuli si Midas itu. Namun itu berbalik keadaan ketika Midas melawan sehingga membuat Noisy Boy terpojok dan membuatnya linglung tak berkutik. Semua perintah yang Charlie berikan tak bekerja dan itu membuat tangan kanan Noisy Boy terputus. Charlie yang mulai panik pun terus mencoba memberikan perintah sederhana namun itu tak berguna. Noisy semakin terpojok tak berkutik hingga pukulan terakhir yang Midas lancarkan membuat kepala Noisy Boy melayang dan hancur lebur. Setelah itu Charlie pun menerima bacotan dari Max jika Charlie tolol tak mempelajari robot miliknya terlebih dahulu. Mereka pun meninggalkan arena dengan membawa sisa-sisa Noisy Boy. Dan karena kali ini Charlie bokek, dirinya berniat mengais spare part bekas di pembuangan. Max pun ngotot untuk ikut. Mereka pun menerobos lebih dalam untuk memasuki area khusus rosokan robot petinju. Charlie pun mulai mengais spare part yang bisa berguna. Namun di tengah itu tragedi terjadi. Max yang melihat-lihat terperosok ke jurang sebab suasana hujan deras saat itu. Tapi Max berhasil selamat karena tersangkut lengan sebuah robot. Max yang lega itu pun terus memandangi robot penyelamatnya itu dan merasa robot itu masih utuh. Dia pun memutuskan untuk membawanya. Namun Charlie tak setuju karena kecerobohan Max sebelumnya sehingga Charlie menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan. Max pun menggalinya semalaman hingga di hari esok dan berhasil membawanya. Mereka pun segera kembali dan sesampainya Charlie meminta Bailey untuk membuatkan robot baru dari sisa-sisa Noisy Boy dengan beberapa rongsokan. Namun Bailey yang seorang mekanik menolak. Bailey kecewa sebab kekalahan Charlie. Padahal Noisy Boy adalah robot yang hebat. Charlie pun terdiam. Tapi kali ini dirinya memohon memelas untuk memperbaiki robot yang Max bawa. Bailey pun memeriksanya dan diketahui robot tersebut merupakan robot generasi kedua yang digunakan untuk latihan atau sebut saja samsak tinju. Mendengar itu, Charlie pun ingin menghasilkan sedikit uang dengan itu robot. Tapi Max menyela jika itu adalah miliknya dan hampir semalaman dirinya menggali untuk membawanya. Robot itu pun menyala dan diketahui memiliki fungsi menirukan gerakan hingga bisa menyimpannya di memorinya. Max yang memandikannya akhirnya mengetahui nama robot itu adalah Atom. Setelah itu, Max mengungkapkan jika ingin mengikutkannya dalam pertarungan. Namun mereka ini menolak sebab Atom robot jadul dan tercipta sebagai samsak tinju. Tapi Max tetap ngotot.
Hingga di esok paginya, Bailey dan Max berbincang membicarakan tentang Charlie. Bailey mengungkapkan telah mengenal Charlie sejak dirinya masih kecil. Dan ayah Bailey adalah pelatih tinju yang melatih Charlie hingga dirinya menjadi petinju profesional. Tapi tiba-tiba saja Charlie datang dan menyuruh Max untuk bersiap, untuk ikut dengannya. Kali ini Charlie akan pergi ke Atlanta untuk mencari uang dan juga robot baru. Mereka pun OTW dan mampir di stadion Liga Tinju. Di sisi Charlie mencoba mencari Finn, sedangkan Max yang berkeliling terkagum melihat sang juara Liga Tinju dunia bernama Zeus, yang bisa memenangkan pertandingan hanya dengan 2 ronde saja. Max juga dapat melihat sang pemilik Zeus, Farah Lemkova, dan penciptanya Takmasido. Di sisi Charlie bertemu Finn untuk meminjam beberapa uang namun tak dikasih. Sehingga Charlie mengungkapkan ingin sebuah pertandingan untuk robot tuanya. Lalu Finn pun menyarankan untuk pergi ke area yang disebut dengan zoo. Esoknya mereka berdua pun menuju zoo dan menemui Kingpin sang bandar untuk mendapatkan pertandingan. Awalnya Kingpin menawarkan $100 jika Atom mampu bertahan selama 2 menit dari robotnya. Namun Max meminta $3.000. Kingpin tak setuju dan mereka pun terus tawar-menawar hingga Kingpin menghina Atom yang tak akan mampu melawan Metro di ronde pertama. Max pun terus memprovokasi Kingpin hingga Kingpin membuat keputusan jika Atom mampu bertahan selama 1 ronde, Max akan mendapatkan $1.000. Mereka pun sepakat. Dan sebelum pertarungan, Charlie mengajukan sebagai joki. Namun Max menolaknya mentah-mentah karena Charlie selalu menghina Atom samsak tinju. Pertandingan pertama Atom pun dimulai dan Charlie terus mengoceh merasa tahu apa yang akan terjadi. Max yang ngeyel membuat Atom terpojok dan harus bertahan hingga akhirnya Atom terpiting. Lalu Puyeng Linglung terkena pentungan Metro. Tak terasa waktu telah berjalan setengah ronde. Atom pun terjatuh sehingga mereka mulai menghitung. Tapi Atom berdiri kembali dan berhasil melewati ronde pertama untuk $1.000. Kingpin pun emosi lalu menawarkan menggadaikan $1.000 itu untuk 1 ronde lagi. Max pun satset setuju. Di sisi Charlie mencoba menghentikannya namun Max tak peduli. Ronde kedua pun dimulai. Tapi hanya dengan 1 pukulan dari Atom dapat menumbangkan Metro. Sehingga penghitungan pun dimulai dan akhirnya kemenangan berhasil Atom dapatkan dengan mudah. Setelah pertandingan hebat itu, mereka juga mendapatkan undangan pertandingan lainnya dari ini orang. Setelah itu di penginapan, Max mencoba menginput data hingga berhasil menanamkan pengenal suara milik Noisy Boy kepada Atom. Max juga ingin Charlie menunjukkan gerakan tinjunya agar Atom merekamnya. Tapi Charlie tak mau. Dia punya satu syarat jika Max menari bersama Atom saat memasuki arena seperti tadi, dia mau melakukannya. Max pun setuju. Charlie pun mulai mengajari Atom bertinju dan berhasil menyimpan setiap gerakannya. Dengan itu mereka pun pergi bertarung dan mendapatkan kemenangan dan cuan dengan mudah. Hingga pertarungan berikutnya pun mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan Charlie sebagai jokinya. Atom pun semakin terkenal hingga stasiun radio menyebarkan kehebatannya jika setiap pertandingannya wajib untuk ditonton. Dan aksi menarinya sangat memukau. Setelah banyak menerima kemenangan, Atom akhirnya mendapatkan undangan lagi. Mereka berdua pun terkaget jika pertandingan yang mereka terima tersebut tak lain adalah pertandingan Liga Tinju Dunia. Lanjut di hari pertandingan, Max dan Charlie yang telah berada di lokasi Liga Tinju Dunia Real Steel tengah melakukan persiapan. Namun Farah Lemkova meminta untuk bertemu.
Mereka berdua pun menemui Farah Lemkova yang ditemani mekanik andalnya Takmasido. Di sini Farah Lemkova to the point ingin membeli Atom $200.000 untuk dijadikan samsak tinju Zeus. Namun Max menolak sambil emosi sehingga terjadi perdebatan antara dirinya dengan Charlie. Charlie si mata duitan itu pun tergiur ingin Max menjualnya. Namun Max menolak keras. Berapa kali pun Charlie membujuk, Max teguh pada pendiriannya. Lanjut ke pertandingan Liga Real Steel yang akan dimulai. Dan itu adalah pertandingan Atom melawan robot tirani Twin City. Awalnya pertarungan mereka seimbang. Tapi serangan Twin City berikutnya harus membuat Atom ambil posisi bertahan. Dan setelah menemukan titik kelemahan Twin City, Atom pun melawan dan dapat menumbangkannya sehingga Atom meraih kemenangan begitu saja. Di tengah penonton bersorak, Max tiba-tiba menarik perhatian mereka semua. Max yang tak terima atas penawaran yang Farah Lemkova berikan sebelumnya, dirinya mulai memprovokasi Farah Lemkova dengan menantang Zeus duel kapanpun dan dimanapun. Setelah itu mereka pun bayaran. Tapi tiba-tiba Ricky datang menagih hutang Charlie atas kekalahannya di awal film. Charlie pun berusaha kabur bersama Max. Tapi itu sia-sia. Dirinya dihajar habis-habisan oleh mereka. Setelah kejadian itu, Charlie pun merenung hingga memutuskan mengantarkan Max ke Debra. Di sisi Max terus memohon untuk terus mengikutinya. Namun Charlie menolak karena ini demi kebaikan Max. Max pun berpisah dengan Charlie dan mengatakan jika dirinya hanya ingin Charlie bertarung untuknya. Mendengar itu, Charlie pun mulai galau, sehingga curhat ke Bailey. Charlie pun memutuskan menemui Max dan meminta maaf atas semua hal buruk yang terjadi. Charlie bersedia bertarung untuknya. Charlie juga mengatakan jika Max punya pertarungan melawan Zeus. Mendengar itu, Max pun merasa bahagia dan Debra juga mengizinkannya pergi bertanding. Lanjut di hari pertandingan Atom melawan Zeus. Di ronde pertama, Atom tumbang hanya dengan satu pukulan dari Zeus. Namun Atom dapat kembali berdiri. Dan meskipun Zeus terus mendominasi dan berkali-kali menumbangkannya, Atom dapat bangkit kembali. Atom yang harus terus dalam posisi bertahan akhirnya dapat membalas hingga membuat Zeus sempoyongan. Atom pun terus membalas dan tak lama harus bertahan kembali. Hingga Zeus ingin mengakhiri dengan ultinya, tapi bel ronde pertama berbunyi yang membuat Atom selamat. Di ronde kedua, Atom dapat membalas sang juara. Tapi di ronde ketiga, Atom kembali tersungkur namun bangkit kembali. Di ronde keempat, Atom terpojok dan pukulan Zeus membuat sensor kendali suaranya rusak. Tapi Atom dapat bertahan dan dapat melewati ronde tersebut. Hingga di ronde kelima, Max mengganti kendali suara Atom yang rusak itu ke mode penirunya. Sehingga Charlie harus menunjukkan gerakannya agar Atom menirukan. Awalnya Charlie menolak, tapi Max memohon sambil memelas yang membuat Charlie luluh dan melakukannya. Di ronde ini, Atom masih bisa melawan hingga dia harus terus dalam posisi bertahan. Karena Charlie menunggu momen yang pas. Dan momen itu ketika Zeus mulai kehabisan daya yang membuat Zeus harus berganti ke energi cadangannya. Zeus pun melancarkan jurus nitro pistonnya, tapi di tengah itu lagi-lagi Zeus kehabisan daya. Atom yang dalam posisi bertahan pun mulai melawan dan terus mengajar Zeus, hingga berhasil menjatuhkan Zeus untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga Robot Tinju Dunia.
Namun Zeus bangkit kembali, sedangkan Atom terus mengajarnya tanpa ada perlawanan. Tapi tiba-tiba bel ronde terakhir itu pun berbunyi dan membuat pertarungan berakhir. Juri pun mulai menilai dan memutuskan kemenangan jatuh kepada Zeus. Tapi meskipun Atom kalah, para penonton menganggap Atom sebagai sang juara. Meskipun kalah dalam nilai, Atom pun dijuluki sang juara rakyat. Hingga film pun berakhir dan buyar.